Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akhirnya membahas permintaan sebagian dari Anda yang sebenarnya sudah cukup lama meminta saya mereview sebuah produk asuransi dan juga di dalamnya ada investasi gitu ya. Sebenarnya saya agak malas gitu membahas produk ini karena produk ini hanya asuransi dan investasi saja. Tetapi karena di kemudian hari ada muncul produk yang serupa. Nah, yang serupa ini yang menurut saya menarik untuk saya bahas. Yang pertama yang saya sebut itu adalah produk 3i Network dari CAR, Central Asia Raya. Kenapa disebut 3i? Ya ada singkatannya sih ya. Seingat saya I-nya yang pertama bisa investasi, bisa insurance, satu lagi apa gitu saya lupa gitu ya. 3i. Jadi ada insurance, ada investasi, satunya lagi saya lupa. Mohon maaf. Dan kenapa disebut 3? Karena dia trinary, kaki 3. Jadi kalau di multi level gitu ya, dia ada kiri, kanan, dan tengah. Makanya disebut 3i gitu ya. Satu lagi apa I-nya gitu saya lupa, mohon maaf. Nah, yang terakhir keluar lagi produk, sebenarnya banyak lah setelah 3i ada lagi produk dari misalnya Sinarmas misalnya ya. Cuman sekarang produknya sudah tidak ada lagi. Nah, yang terakhir ini mengklaim dirinya bekerja sama dengan Tokio Marine. Tokio Marine itu sebuah perusahaan asuransi Jepang gitu ya di Indonesia. Nama produknya Guardline. Guardline. Nah, ini yang menarik. Oke, kita bahas dulu yang Guardline-nya dulu ya, yang menarik. Setelah itu baru terakhir saya bandingkan dengan 3i dari Central Asia Raya. Kalau Anda lihat di sini, Guardline ini dengan logonya ada mahkota gitu ya, menawarkan diri sebagai peluang ya mengatasi kesulitan ekonomi di masa pandemi gitu ya. Nah, di sini singkatnya saja produk ini itu dipasarkan oleh Sibayak Pratama, PT Sibayak Pratama. Kalau saya cek Sibayak Pratama ini ada di Jogja. Ya, dia sebagai sebut saja partnernya Tokio Marine. Ya, perusahaan asuransinya Tokio Marine, tapi yang melakukan marketingnya PT Sibayak Pratama. Sah-sah saja sih ya. Di sini produk Guardline-nya dijual dengan harga 250.000. Ya, murah, 250.000 per bulan lah. Anda free dapat kacamata anti radiasi gitu ya. Nah, yang menariknya di sini ya, Anda mendapatkan hak usaha dengan potensi income sebesar 5 juta per hari. Potensi ya, bukan pasti ya. Kalau 5 juta per hari artinya kalau 30 hari 150 juta coy. Iya kan? Iya, kali aja 5 juta kali 30, 150 juta. Hebat ini. Tapi potensi bisa tercapai, bisa tidak. Mendapatkan proteksi personal accident dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Anda baca ya. Dengan harga 250.000 per bulan. Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimum 5 juta per kejadian. Santunan duka akibat kecelakaan maksimal 50 juta. Ya. Ini mungkin ada lagi nih, kalau meninggal ada lagi 5 juta, ya. Tapi di sini dia nggak sebut kalau meninggal dapat berapa, dia nggak sebut. Dia cuma bilang kalau kecelakaan, karena ini proteksinya personal accident, proteksi kecelakaan. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat ini logonya ya. Di sini saya dapatkan dari Instagram. Kalau Anda lihat
akunnya namanya Guardline Tokyo Marine ya. Logonya bagus sih ya. Nah, ini kalau kita lihat dia bekerja sama antara Shibayak dan Tokyo Marine. Nah, kemudian setahu saya beberapa waktu yang lalu, yang saya tahu ya, 3i sempat disemprit oleh OJK. Kenapa? Karena produk 3i dijual secara multi level. Sebenarnya semua asuransi juga tanda kutip dijual dengan sistem member get member sih ya. Jadi agent merekrut agent, agentnya merekrut lagi agent dan seterusnya. Tetapi di perusahaan asuransi, agent yang masuk di situ harus berlisensi. Kalau dia menjual asuransi jiwa, dia harus punya lisensi dari AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi kalau Anda mau menjual asuransi, Anda harus lulus dulu ujian sertifikasi AAJI, dan itu harus diperpanjang setiap, kalau saya tidak salah ingat, per 2 atau 3 tahun. Nanti Anda ikut lagi resertifikasi. Kalau Anda sudah dapat sertifikasi AAJI, baru Anda boleh menjualnya. Nah, waktu itu 3i membiarkan orang-orang yang menjualnya tanpa punya lisensi AAJI. Jadi benar-benar dijual seperti produknya multi level gitu ya. Orang tidak punya lisensi AAJI boleh jualan. Kemudian dia kena semprit oleh OJK yang akhirnya mengharuskan produk itu dijual oleh orang yang punya lisensi AAJI. Akibatnya, orang-orang yang waktu itu sudah sempat masuk beli produk dan kemudian jual, karena di sini Anda harus masuk dulu ya, menjadi kliennya salah satu leader gitu ya. Kemudian Anda boleh jualan. Di situ Anda diharuskan ujian AAJI. Kalau Anda tidak ujian AAJI, maka bonus Anda ditahan. Memang peraturannya OJK begitu. Anda kalau mau jualan produk asuransi harus punya lisensi AAJI. Alhasil waktu itu sempatlah terjadi istilahnya harmonisasi lah, sebut saja ya. Dulu yang produk itu dijualnya seperti kacang goreng karena orang bisa jualan tanpa punya lisensi AAJI, tiba-tiba sempat tersendat karena semua membernya harus ujian AAJI. Kalau tidak, bonusnya ditahan. Kemudian orang yang direkrut ya, kalau dia mau jualan juga, karena kalau orang direkrut bisa jualan lagi, bisa cuman beli produknya. Kalau dia cuman beli produknya aja aman, nggak usah ikut ujian AAJI. Tapi kalau dia beli produknya dan dia mau jual lagi, dia harus berlisensi AAJI. Oke? Tapi itu sepertinya sudah selesai di 3i. Oke? Di 3i istilahnya ya, sudah selesai. Nah, kita lihat yang guideline. Menarik di sini karena ini saya sempat ditawarkan oleh teman gitu ya. Tapi saya tahu dia tidak punya lisensi AAJI. Saya bilang, Anda punya lisensi AAJI? Enggak tuh, saya cuma jual aja. Ya nggak bisa lah gitu ya. Nah, ini yang menarik. Akhirnya saya kontak yang namanya Asuransi Tokyo Marine melalui kontak centernya 14006. Anda juga bisa telepon 14006, 24 jam. Kemudian saya berbicara dengan kontak centernya Tokyo Marine ini, namanya Pak Marvin ya. Pak Marvin, saya tanya, ini hubungannya Shibayak dengan Tokyo Marine bagaimana? Saya bilang, saya menduga Shibayak yang melakukan marketingnya, tetapi asuransinya atau proteksinya dari Tokyo Marine. Apakah benar demikian? Dan apakah masih dijual produknya? Kemudian saya minta dijawab dengan email. Kenapa? Ya, saya mau mempertunjukkan ke Anda lah. Kalau dia jawabnya pakai voice aja kan saya mesti rekam gitu ya. Nah, inilah ya email saya ke bukan email saya. Saya telepon ke 14006, kemudian dijawab oleh Pak Marvin ini. Dia jawab, Pak Chandra, Dear Pak Chandra, berdasarkan pertanyaan Bapak melalui telepon kontak center 14006, kami ingin menginformasikan
bahwa saat ini untuk guideline yang dipasarkan oleh si Bayak sudah tidak bisa untuk pembelian polis. Artinya banyak arti ya. Hubungan kerjasamanya sudah selesai, ya kan? Tetapi apabila sudah mempunyai polis yang pernah dibeli gitu ya, maka polis itu tetap berlaku. Misalnya ada kecelakaan, ada meninggal dan segala macam, tetap klaimnya berlaku ya. Tetapi tidak dijual lagi. Entah kenapa. Entah mungkin karena Tokyo Marine misalnya, mungkin saya nggak tahu ya, diperingati juga oleh OJK, produk Anda ini tidak boleh dijual secara multi level ya, yang menjual harus punya lisensi. Daripada Tokyo Marine pusing, mungkin ya akhirnya dia selesaikanlah kerjasamanya ya. Kemudian ya saya jawab, cuman saya jawabnya salah itu, Dear Pak Martin, mestinya Pak Marvin ya kan. Terima kasih Pak Martin, saya bilang. Oke? Jadi ini komunikasi saya dengan Tokyo Marine. Nah, kemudian yang menariknya saya masuk ke website di internet, saya cari, ternyata guideline ini sekarang dijual. Kalau awalnya saya cuma dapat promosinya yang dengan Tokyo Marine yang 250.000. Mungkin ada paket-paket yang lain, cuman saya cuma dapat yang paket 250.000. Ternyata sekarang guideline dari si Bayak ini dia punya 3 paket. Ada paket bronze, ada paket silver, ada paket gold. Bronze tetap 250.000, silver 750.000, gold 1.750.000. Tentu proteksinya beda-beda. Kita lihat ya, yang bronze yang 250.000. Dia proteksi personal accident, ya kalau kecelakaan. Nah, tebakan saya kalau dia meninggal bukan karena accident, tidak diganti. Kalau yang 3i, dia itu meninggalnya meninggal karena tua, meninggal mendadak, meninggal karena kecelakaan, semuanya ganti. Kalau ini cuman kecelakaan saja, ya, dengan UP jiwa 50 juta, gitu ya. Biaya pengobatan karena kecelakaan 5 juta per kejadian, bagus sih. Nah, potensi income 5 juta per hari, potensi lu ya. Nah, di sini dia bekerja sama dengan Asuransi Jasa Indonesia. Ternyata dia tidak kerjasama lagi dengan Tokyo Marine. Tetapi yang bronze dia kerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia. Oke. Kemudian yang silver 750.000 ada cashback, dia bilang 90.000. Jadi Anda mungkin bayar 750.000, ada cashbacknya 90.000. Sama proteksi personal accident dari PT Asuransi Jasa Indonesia dengan UP jiwa 150 juta. UP uang pertanggungan maksudnya ya, kalau meninggal karena kecelakaan. Biaya pengobatan karena kecelakaan maksimal 15 juta per kejadian. Potensi income 15 juta per hari. Potensi ya. Nah, yang gold nih yang 1.750.000. Anda dapat cashback 270.000. Kemudian, nah ini menarik nih, proteksi personal accident-nya datang dari perusahaan asuransi yang beda, yaitu PT Jasa Raharja Putra. Beda. Yang bronze dan silver dari PT Asuransi Jasa Indonesia, yang gold dari PT Jasa Raharja Putra. Dengan uang pertanggungan jiwa 350 juta, biaya pengobatan karena kecelakaan maksimum 35 juta per kejadian. Ya. Setiap orang maksimum bisa beli 3 polis. Oh, oke. Potensi income, potensi lo 35 juta per hari. Oke. Nah, saya buka lagi, saya cek Instagram dan segala macam. Saya ketemu ini. Ternyata yang 250.000 ini, ya, kalau yang pertama kan disebutkan bekerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo lah ya. Nah, di sini dia buka lagi yang 250.000 dengan Jasa Raharja Putra. Padahal yang sebelumnya kan Jasa Raharja Putra untuk yang gold saja yang 1.750.000. Nah, saya tidak tahu apakah dengan Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dia sudah selesai juga. Saya tidak tahu. Apakah sekarang hanya dengan Jasa Raharja Putra, ya.
Nah, di sini cuma dipromosikan yang 250.000 aja, yang silver dan gold kayaknya tidak ada lagi. Menariknya, di sini dia mencantumkan keanggotaan di AP2LI. AP2LI adalah Asosiasi Penjualan Langsung, ya, atau para perusahaan multilevel. Nah, padahal sebenarnya OJK kan tidak mengizinkan asuransi dijual secara multilevel. Tapi saya bingung kenapa dia harus atau merasa perlu masuk anggota AP2LI. Pertanyaannya, apakah dengan masuk anggota AP2LI, para penjual produknya ini tidak perlu lisensi AAJI? Tidak demikian. Tapi sekali lagi itu bukan urusan saya, ya. Dia mau masuk AP2LI kah atau APLI kah, terserah. Tetapi kalau itu dipakai sebagai apa ya, cara supaya produk ini bisa dijual secara multilevel tanpa penjualnya punya lisensi AAJI, rasanya tidak boleh demikian. Tapi saya tidak tahu alasannya. Yang sebenarnya kenapa dia harus masuk AP2LI. Oke? Nah, itu mengenai guideline. Jadi yang sudah pasti dengan Tokio Marine sudah tidak bekerja sama lagi. Dan dengan asuransi jasa Indonesia atau Jasindo untuk bronze dan silver sepertinya juga sudah tidak kerja sama lagi. Sekarang dia hanya bekerja sama sepertinya dengan Jasara Harja Putra. Kalau saya lihat historinya ya, dari Instagram dan dari website dan segala macam. Oke? Dan masalah ketika dia bekerja sama dengan Jasara Harja Putra, kemudian dia jadi anggota AP2LI, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi kalau itu dimaksudkan agar orang bisa jual tanpa harus punya lisensi AAJI, saya khawatirnya akan kena semprit oleh OJK. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke 3i Network, ya, yang sebenarnya sudah banyak diminta oleh Anda semua. Di sini menariknya, beda dengan guideline. Kalau guideline marketingnya dilakukan oleh perusahaan terpisah, yaitu Sibayak. Sibayak pun berganti partner ya sampai 3 kali kan, Tokio Marine, Jasindo, kemudian Jasara Harja Putra. Kalau 3i Network, produknya punya SCAR, Sentral Asia Raya. Catat ya, Sentral Asia Raya ini grup Salim, bukan grup BCA. Betul, BCA dulunya grup Salim, tapi BCA sudah dibeli oleh Jarum, ya. Tapi CAR masing grupnya Salim. Jadi kalau orang bilang, oh ini grupnya Salim, betul. Tapi kalau ada orang bilang, ini grupnya BCA, salah. Ini grupnya Salim, Sentral Asia Raya. Nah, di Sentral Asia Raya, dia maksud saya di 3i, produk 3i dari Sentral Asia Raya. Dia ada 3 paket. Paket yang 350.000, lebih mahal sih, yang tadi kan 250.000. Ada yang 700.000 per bulan, ada yang 1 juta. Nah, di sini pertanggungannya meninggal, mau itu kecelakaan atau sakit atau penyakit, 21 juta, ya kan? Kalau yang 700.000 42 juta, kalau yang 1 juta pertanggungannya 60 juta. Ya, masa pertanggungannya bukan masa pertanggungan nih, kalau saya lihat dia salah. Masa bayar premi lah, ya, 5 tahun, ya. Nah, orang masuknya mulai dari usia 1 sampai usia 59, ya. Di atas 59 tidak bisa masuk sebagai tertanggung, tetapi kalau pemegang polis boleh dari usia 17 sampai 75, ya. Nah, di sini 3i Network ini setahu saya sudah mengimplementasi arahan dari OJK, yaitu para penjualnya harus memiliki lisensi AAJI, ya. Kalau Anda tanya, Mak, bagusan mana guideline sama 3i Car Network? Saya tidak mau mempromosikan salah satu di antara mereka, tetapi yang saya lihat, kalau yang guideline itu hanya personal accident, ya. Maksudnya begini loh, kalau Anda sudah beli polisnya, tiba-tiba Anda meninggal, kan personal accident ya, tapi dia meninggalnya bukan karena kecelakaan, ya Anda nggak keluar, UP jiwanya tidak keluar. Tapi kalau Anda kecelakaan, dirawat, dapat itu santunan rawat. Tadi kan sudah dikasih tahu kan ya, tapi kalau dia meninggal,
Tidak. Sedangkan kalau di 3i Network ini, Anda meninggal, dapat terserah meninggalnya kecelakaan, penyakit, usia tua, bahkan bunuh diri. Serius. Tapi ada minimumnya ya, Anda harus masuk 1 tahun dulu. Asuransi manapun kalau yang ini sekarang mengcover kalau itu meninggal karena bunuh diri. Baru tahu ya? Oke. Jadi itu saja bedanya menurut saya. Jadi saya tidak bisa bilang bagusan ini atau itu. Tergantung daripada Anda punya keinginan. Anda mau yang cuman personal accident, ya udah guideline gitu ya kan. Guideline dan juga ada biaya perawatan kan. Kalau 3i tidak ada. Anda kecelakaan, Anda dirawat tidak diganti. Ini cuman meninggal saja. Oke? Nah, penjual ini juga mendapat bonus lah, seperti guideline. Cuman saya nggak usah sebut lah ya, potensinya berapa. Dia ada jenjang-jenjang karirnya, panjang lah ceritanya. Ntar kalau saya cerita panjang, dipikir saya mempromosikan 3i. Jadi begitu saja review saya mengenai guideline jika diadu dengan 3i. Oke, 3i dari Sentral Asia Raya. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.